pictures. Every time I pull my hair was any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are way up. Good boys are way up. Materi kali ini kita akan membahas tentang kompensasi, reward, dan punishment. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita memahami lebih dalam mengenai konsep dasar kompensasi, reward, dan punishment. Jadi, topik-topik ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia dan mempengaruhi motivasi serta kinerja karyawan. Pengertian kompensasi yang pertama adalah definisi kompensasi, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada tujuan kompensasi. Tujuan utama dari kompensasi ini adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar berkinerja tinggi demi mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga ada bentuk kompensasi. Kompensasi ini dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan bentuk lainnya yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan. Ini di mana kondisi keuangan dan kemampuan ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran kompensasi yang diberikan. Perusahaan harus menyesuaikan dengan pendapatan dan laba yang diperoleh. Yang kedua yaitu produktivitas karyawan. Jadi semakin produktif seorang karyawan, maka kompensasi yang diterima juga cenderung lebih tinggi. Perusahaan akan menghargai kinerja dan kontribusi karyawan yang memberi nilai tambah. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah. Jadi, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait standar upah minimum, tunjangan, dan hak-hak lain yang harus dipenuhi perusahaan. Hal ini mempengaruhi struktur kompensasi yang diberikan. Dan yang keempat yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Maksudnya yaitu tingkat ketersediaan dan kebutuhan akan suatu profesi atau keahlian juga menjadi faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi. Jadi, semakin langka, semakin tinggi kompensasi yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu tujuan kompensasi. Yang pertama, menarik talenta. Kompensasi kompetitif ini memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Yang kedua yaitu memotivasi karyawan. Paket kompensasi yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga yaitu mempertahankan keadilan internal. Jadi, kompensasi yang sesuai dan adil dapat mendukung lingkungan kerja yang harmonis. Dan yang keempat yaitu memenuhi peraturan. Perusahaan harus mematuhi peraturan terkait standar, upah minimum, dan praktik kompensasi yang adil. Adapun manfaat kompensasi bagi perusahaan, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Kompensasi yang kompetitif memotivasi karyawan untuk bekerja dan lebih produktif sehingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu mempertahankan talenta. Sistem kompensasi yang adil dan menarik dapat membantu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat, mencegah terjadinya turnover yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi. Paket kompensasi yang kompetitif dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di pasar tenaga kerja dan menarik kandidat potensial. Selanjutnya yaitu manfaat kompensasi bagi karyawan. Yang pertama sebagai keseimbangan finansial. Kompensasi yang adil dan kompetitif ini membantu karyawan memenuhi kebutuhan finansial mereka dan mencapai stabilitas keuangan. Yang kedua, memotivasi dan kepuasan kerja. Kompensasi yang memadai menjadi motivasi kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dan merasa dihargai oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengembangan karir. Skema kompensasi yang komprehensif mendorong karyawan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan posisi mereka dalam organisasi. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung.
yang meliputi gaji, upah, dan insentif yang diterima karyawan secara langsung sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini terdiri dari tunjangan, asuransi, dan fasilitas lain yang diterima karyawan sebagai bagian dari hak karyawan. Dan yang ketiga yaitu kompensasi berjangka. Kompensasi berjangka ini mencakup pensiun, pesangon, dan tunjangan hari tua yang diterima karyawan setelah masa kerjanya berakhir. Selanjutnya yaitu konsep reward dan punishment. Yang pertama yaitu reward. Reward ini adalah bentuk pengakuan, penghargaan, atau insentif yang diberikan kepada karyawan atas kinerja, kontribusi, dan hasil kerja yang baik. Reward ini dapat berupa promosi, kenaikan gaji, bonus, atau bentuk lainnya. Yang kedua ada punishment. Punishment ini adalah bentuk tindakan disiplin atau hukuman yang diberikan kepada karyawan atas pelanggaran, kesalahan, atau kinerja yang buruk. Jadi punishment ini dapat berupa teguran, penurunan jabatan, pemotongan gaji, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan reward dan punishment. Pemberian reward dan punishment ini harus dilakukan secara seimbang dan adil untuk mendorong kinerja karyawan yang optimal. Reward akan memotivasi karyawan, sedangkan punishment akan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan dan harapan perusahaan. Dan yang terakhir, penerapan reward dan punishment dalam organisasi. Yang pertama yaitu reward. Sistem reward ini yang diterapkan dalam organisasi dapat berupa kenaikan gaji, promosi jabatan, bonus, insentif, atau bentuk penghargaan lainnya. Penerapan reward yang tepat dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan punishment digunakan sebagai bentuk koreksi atau hukuman bagi karyawan yang tidak memenuhi ekspektasi atau melakukan pelanggaran. Punishment ini dapat berupa teguran lisan, surat peringatan, penurunan jabatan, hingga pemecatan. Mungkin itu saja sedikit pemaparan materi tentang kompensasi, reward, dan punishment yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.